Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yudha Octavia Pratama dengan NIM 2102234. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit materi atau ilmu tentang belajar keterampilan gerak dan umpan balik. Oke, jangan lama-lama, pokoknya mas stay tune, lihat sampai akhir, sampai tamat, oke? Nah, seperti yang kita ketahui, hidup adalah proses belajar yang sangat berharga dan belajar adalah sebuah proses menuju kesempurnaan. Belajar dapat dimanifestasikan dalam berbagai bentuk, salah satunya melalui belajar keterampilan gerak. Belajar keterampilan gerak memainkan peranan penting dalam penampilan olahraga, sebab penampilan olahraga yang sangkil dan mangkus pada dasarnya mencerminkan penguasaan keterampilan gerak dan memiliki efek adiktif dan implikatif pada pengembangan aspek-aspek motivasional. Nah, ada 3 ciri pokok untuk memahami belajar keterampilan gerak. Pertama, belajar keterampilan gerak merupakan seperangkat proses internal yang berhubungan dengan aktivitas, pemberian latihan, atau pengalaman. Proses latihan atau pengalaman ini adalah proses yang sengaja diciptakan dengan tujuan untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan baru. Proses tersebut dikembangkan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang pernah dialami oleh para atlet, sehingga menjadi sumber pengetahuan dan mempengaruhi keterampilannya. Nah, yang kedua, ada karena sifatnya yang internal. Belajar keterampilan gerak tidak secara langsung dapat diamati. Ketika proses berlangsung, sistem memori otak menerima sejumlah input berupa kemampuan dan pengalaman gerak. Input tersebut diproses, diorganisasi, dan diubah menjadi pola gerak otot-otot yang semua proses perubahan tersebut berlangsung tanpa bisa dicermati atau diamati secara langsung, kecuali hanya bisa ditafsirkan eksistensinya dari perubahan-perubahan yang terjadi melalui performanya. Oleh karena itu, proses belajar yang terjadi bersifat internal. Dan yang ketiga, perubahan perilaku yang terjadi relatif permanen. Atlet dianggap belajar jika relatif permanen perubahannya, artinya hasil belajar yang diperoleh dapat bertahan relatif lama. Sebaliknya, atlet tidak dianggap belajar jika perubahan yang dialaminya bersifat sementara dan timbul akibat proses kematangan fisik, faktor kelelahan, sakit, atau obat-obatan, dan lain-lainnya. Hanya melalui latihan atau pengalamanlah yang bisa relatif permanen akan tercapai. Oleh karena itu, latihan atau pengalaman menjadi sesuatu yang sangat penting dalam upaya memperoleh hasil yang diharapkannya. Sesuai dengan beberapa definisi yang telah diutarakan, belajar keterampilan gerak dapat dipahami sebagai seperangkat proses internal yang mengantarkan ke arah perubahan perilaku, terutama perilaku gerak yang relatif permanen sebagai akibat dari proses latihan atau pengalaman, dan bukan karena pengaruh kondisi tubuh yang bersifat sementara seperti keadaan sakit, lelah, jenuh karena obat-obatan, ataupun proses kematangan fisik. Nah, berdasarkan perspektif kognitif, belajar keterampilan merangkum 3 tahapan proses, yaitu tahap kognisi, dan yang kedua asosiasi, dan yang ketiga otomatisasi. Adapun menurut perspektif sosiasi, kognisi terdiri dari 4 tahap, yaitu tahap observasi, imitasi, kontrol diri, dan regulasi diri. Belajar keterampilan gerak dipenuhi oleh 2 variabel pokok, yaitu yang pertama variabel internal dan eksternal. Variabel internal melekat pada diri atlet sendiri, terdiri dari subvariabel kemampuan gerak, pengalaman, kesiapan, dan motivasi, sedangkan variabel eksternal bersumber dari individu atau diri atletnya, terdiri atas subvariabel kondisi proses latihan dan lingkungan, dan subvariabel proses latihan meliputi indikator umpan balik, penguatan, dan kondisi latihan. Sementara subvariabel di lingkungan mencakup indikator lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, belajar keterampilan gerak dapat diklasifikasikan ke 4 sistem, yaitu yang pertama keterampilan gerak terbuka dan tertutup, dan yang kedua keterampilan gerak diskrit, serial, dan kontinu, dan ketiga keterampilan gerak kasar dan halus, dan yang keempat keterampilan kognitif dan keterampilan gerak. Nah, umpan balik adalah informasi yang diterima oleh atlet sebagai hasil dari proses pengalaman atau observasi yang dilakukan oleh pelatih terhadap proses belajar dan penampilannya. Umpan balik memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi yang pertama, fungsi sebagai motivasi, hukuman, dan penguatan secara informasi, perbaikan kesalahan.
Ada 4 jenis umpan balik yang terdapat digunakan dalam proses belajar keterampilan gerak ini, yaitu yang pertama pengetahuan tentang hasil, pengukuran objektif, pemantauan diri, dan yang terakhir tayangan video. Nah, ada beberapa teknik atau cara untuk memberikan umpan balik. Salah satu diantaranya diungkapkan oleh Christina atau Chorchos dan Oxidin tahun 2021 sebagai berikut. Yang pertama, membandingkan teknik gerakan atlet dengan teknik gerakan yang benar. Dan yang kedua, memilih atau jenis kesalahan dan memperbaikinya pada waktu yang sama. Dan yang ketiga, menentukan penyebab kesalahan dan memberikan alternatif solusi tentang apa yang harus dilakukan atlet untuk memperbaikinya. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata ataupun kurang-kurangnya, karena saya mengambil hanya poin-poin pentingnya saja, mohon maaf apabila ada kesalahan lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.